Tuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala mara bahaya. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa selama ini. Aku tak menjalankan beritamu, tak pedulikan namamu, senggelam melupakan dirimu. Oh Tuhan, mohon ampun atas dosa dan dosa. Sempatkanlah aku bertaubat, hidup di jalanmu, untuk penuhi kewajibanku sebelum tutup usia, kembali padamu. Oh, kembali padamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Sriwijaya TV, baik yang berada di rumah maupun yang berada di Masjid Nur An-Nafri Palembang. Pemirsa, pada malam hari ini kembali dalam program Damai Palembang Emas Darussalam bersama saya Muhammad Faruk. Dan alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita pengisi tausiah dalam rangka memperingati Nuzul Quran yang terhormat Ustadz Haji Sofwatillah Muhzaib. Beliau adalah pembuat bait Al-Quran Al-Akbar terbesar dan pertama di dunia. Dan selanjutnya juga ada yang kita hormati lagi kita muliakan Ustadz Dr. Haji Reza Palepi MA, yang keduanya akan mengisi tausiah. Dan segenap pengurus Masjid Nur An-Nafri, wabil khusus Ketua Yayasan Bapak Dr. Insinyur Haji Apriyadi CS. Dan tidak kalah pentingnya para pemirsa sekalian, pada malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita tokoh masyarakat Kota Palembang, penggerak sholat subuh berjamaah pertama di Indonesia, Bapak Haji Harnojoyo. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama kita saat ini para jamaah dari Masjid Nur An-Nafri Palembang. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Para pemirsa yang di rumah maupun yang berada di Masjid Nur An-Nafri Palembang, marilah untuk membuka acara pada malam hari ini kita akan mendengarkan kata sambutan yang akan langsung disampaikan oleh Ketua Yayasan kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Haji Apriyadi CS. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Mana pengurus? Pak, pengurus masih tegak dulu belakang aku. Pak Gugun, Ketua, Wakil Ketua, Pak Nur. Tidak baca dewean bukan saya.
Ibu Ana sedang istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din waddin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini marilah kita dengan tak henti-hentinya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena atas berkah limpah karunia maka pada malam hari ini kita dapat berkumpul di Masjid Nur An-Nafri ini. Yang kami hormati, di sini sudah hadir Bapak Haji Harnojoyo yang sudah dijelaskan oleh pembawa acara tadi, bahwa Bapak Harnojoyo adalah penggagas sembahyang subuh pertama di Indonesia. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Harnojoyo yang sudah hadir di masjid kita ini. Dan juga kita mengharapkan Pak Harnojoyo nanti dapat kembali bersama kita di kota Palembang ini, supaya kita bisa minta bantuan-bantuan jalan, lampu jalan di daerah ini Pak masih. Dan yang kami hormati Bapak Ustaz Sohwatilah Muzaik, Ustaz kita yang sudah tenar kemana-mana, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Dan juga Ustaz Reza Palepi yang tempo hari sudah membuka masjid kita ini, Ustaz. Sudah soft launching. Dalam kesempatan ini kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu hadirin saya hormati. Di sini juga banyak hadir Bapak Ketua RT, Ketua RW di lingkungan Kelurahan Sako Palembang. Pada malam hari ini kita memperingati Nuzul Quran di Masjid Nur An-Nafri ini. Alhamdulillah kita juga menunjang program Palembang Emas Darussalam. Dan pada malam hari ini juga kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustaz Sohwatilah dan Sriwijaya TV yang sudah dapat hadir bersama kami di sini. Memang kami sangat merindukannya Pak, acara-acara seperti ini, oleh karena masjid kami ini baru diaktifkan 3 bulan ini Pak. Baru 3 bulan ini Ustaz. Ya 3 bulan ini, nah kami masih banyak ini yang perlu kami lanjutkan di dalam pembangunan masjid ini, dan kami mohon doakan semoga kami dapat melaksanakannya dengan baik. Itulah saya rasa yang dapat kami sampaikan. Saya atas nama pengurus dengan jajarannya mengucapkan terima kasih kepada majelis, pada jemaah Masjid Nur An-Nafri, dan kita berdoa semoga kita terus melakukan ibadah di dalam masjid ini. Dan ke depan kalau ada acara-acara hari besar Islam seperti ini, kita akan rayakan. Itulah yang dapat kami sampaikan. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Harnojoyo, Ustadz Sohwatilah, Pak Reza Palepi, dan ustadz-ustadz lain dari RW, RT yang sudah hadir di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di luar, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua Yayasan, Bapak Dr. Insinyur Haji Apriyadi CS atas sambutan yang luar biasa pada malam hari ini untuk para jamaah sekalian. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Nur An-Nafri insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, serta pemirsa Sriwijaya TV yang dirahmati Allah. Untuk mengharapkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, marilah sejenak kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Adinda Tri. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga bagi yang membacakan dan bagi kita yang mendengarkannya mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang di rumah maupun yang berada di Masjid Nur An-Napri Palembang, sebentar lagi kita akan memasuki tausiah yang pertama. Namun jangan kemana-mana, tetap di Damai Palembang Emas.
Darussalam. Tiba Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas dari neraka. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Masih di Damai Palembang Mas Darussalam. Pemirsa yang di rumah maupun yang berada di Masjid Nur An-Nafri Palembang, tibalah saatnya kita mendengarkan tausiah yang pertama terkait dengan nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa di dalam bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Quran. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan tausiah yang pertama yang akan disampaikan oleh yang terhormat dan kita muliakan Ustadz Dr. Haji Reza Pahlavi MA. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, mohon maaf. Tausiah yang pertama, marilah kita dengarkan Ustadz Haji Safatillah Muhzaib. Pada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati ketua dan seluruh pengurus masjid, yang saya hormati, saya cintai para kiai, alim ulama, ustadz, ustadzah, qori'ah, sesepuh dan tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas berkat rahmat dan nikmatnya. Kita semua sampai detik ini masih dapat berkumpul bersama di masjid yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Bu, apa kabar? Matonyo masih pacak jingok? Alhamdulillah. Mulutnya masih bisa ngomong? Alhamdulillah. Kupingnya masih pacak dengar? Alhamdulillah. Tangannya masih pacak menggenggam? Alhamdulillah. Kakinya masih bisa melangkah? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kepada Allah kita bersyukur. Seluruh anggota tubuh kita masih berfungsi. Aliran darah kita bisa mengalir dari ubun-ubun sampai ke ujung kaki. Subhanallah. Inilah nikmat Allah. Apalah artinya harta benda?
Apalah artinya rumah mewah, apalah artinya mobil yang indah, apalah artinya harta di dunia ini bila keadaan kita sakit. Mata sudah tidak bisa melihat, telinga sudah tidak bisa mendengar, tangan sudah tidak bisa menggenggam, kaki sudah tidak bisa melangkah. Itulah penderitaan hidup yang sungguh sangat menyakitkan. Oleh karena itu dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan kepada kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Apabila kau ingin menghitung nikmat Allah, tidak akan mungkin mampu engkau untuk menghitungnya. Lihatlah anggota tubuh kita saja. Lihatlah keluarga kita, lihatlah saudara-saudara kita, lihatlah di alam semesta ini. Subhanallah, ini adalah nikmat Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang harus kau dustai? Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam ini kita memperingati peringatan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran artinya turunnya kitab suci. Pada tanggal berapa diturunkan Al-Quran? 17 Ramadan, subhanallah. Inilah bulan Ramadan. Inilah keberkahan Ramadan. Inilah mulianya bulan Ramadan. Karena di bulan ini Allah turunkan petunjuk manusia. Bapak Ibu kepengen bahagia? Kepengen senang? Kepengen berhasil? Kepengen sukses? Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, dan amalkan Al-Quran. Sebab Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, taraktu fikum amroini lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara yang apabila kau berpegang teguh kepada keduanya, hidupmu tidak akan tersesat. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita dengarkan qori'ah kita tadi membacakan Al-Quran. Subhanallah. Apa ayat yang dibaca oleh qori' kita tadi? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Itu, sini. Kau maju. Maju. Kalau tahu surat apa, ayat berapa, bisa baconya, Ustadz enjuk duit 100.000. Tapi kagak waktu jeda soal kagak ya. Kagak ada waktunya. Uji Ustadz Faruk tadi ada waktunya ya untuk kuis. Siap-siap. Ceramah Ustadz ini ada hadiahnya. Hadiahnya dari Ustadz Sofwatila dan Ustadz Dr. Reza Palepi. Oh iya, mana Ustadz Reza tadi? Ustadz, Tal, come here, come on. Iya, langsung kita duet by Ustadz. Setuju duet? Jangan nyanyi by duet, ceramah pun duet. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini adalah Ustadz Dr. Reza Palevi. Ya, kami berdua ini memang agak mirip sedikit. Janggutnya mirip. Cuman memang tidak terlalu tinggi. Tinggian dia dikit, tinggian aku banyak. Tidak sama baik ya. Kalau soal gantengnya udah usah dijingok. Ya, jelas kalah ya. Siapa yang kalah? Kalah galau-galau maksudnya ya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Ustadz Reza, silakan sampaikan salam dulu terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Kota Rengat membeli burgo, yang jawab salam dengan semangat kudoa ke masuk surga. Amin. Ke Kota Rengat Ustadz Opat Ya. beli kue putu. Putu. Yang jawab salam tidak semangat ciri wong buntu. Sudah tuh kalau yang tua tidak dapat mantu. Nah. Jadilah Ustadz. Langsung. Jadi Bapak Ibu, kami berdua ini dikenal dengan istilah-istilah Bapak Ibu. Saya dikenal, Ustadz Opat dikenal dengan PP, penceramah berkulit putih.
Kalau aku PIM, penceramah hitam manis. Alhamdulillah. Jadi kalau minum kopi tidak usah pakai gula, ngawas video jadilah manis lah itu. Ustadz Reza, Iya. ini adalah malam peringatan nuzulul Quran. Tadi Qori kita sudah membacakan ayat suci Al-Quran, di antaranya syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa pada bulan suci Ramadan Allah turunkan kitab suci Al-Quran, petunjuk bagi umat manusia. Gimana Ustadz masalah petunjuk, contoh-contohnya Ustadz? Ya, Bapak Ibu, hudal linnas, petunjuk bagi kita galo-galo. Kalau kita pengen sukses, kata Ustadz Opat tadi, yuk kita baca Al-Quran. Kalau ingin kaya, yuk kita pahami Al-Quran. Ini ada cerita Ustadz Ayo, Opat, apa baru dia ceritanya? sebulan kemarin. Baru Dan sebulan? Baru sebulan. Berarti sebelum puasa? Baru sebelum puasa. Jadi Bapak Ibu, ada bapak-bapak yang manggil aku Ustadz. Ustadz Reza, sini. Ya Pak. Minggu depan kamu pergi umroh. Mangap langsung mulut aku Bapak Ibu. Hah? Tidak sengaja Pergi itu? umroh? Tidak sengaja. Tidak sengaja. Tidak sengaja. Cara Ustadz. Cara Ustadz. Pergi umroh. Benar Pak, benar. Besoknya dipanggil lagi. Dipanggil lagi oleh Bapak ini. Ustadz Reza, ajak bini kamu. Masya Allah. Serius? Iya. Iya. Berdasarkan petunjuk Ustadz Opat harus ngajak bini kamu. Oh iya. Itu Ustadz. Selesai, berangkatlah. Umroh. Berangkat umroh. Berangkat umroh, berpikir, ngapalah aku diajak umroh oleh Bapak ini. Kaki aku buka cerita yang sesungguhnya. Pas masuk ke maktab, Ke kamar, ke kamar, hotel. ke kamar hotel, penjaga kamar, penjaga hotel, resepsionis ngenjuk 2 kunci. Kunci pertama dinjuk ke aku, kunci kedua dinjuk ke bapak itu, Yang bos tadi. yang bos tadi. Kubukalah kamar. Pas kubuka kamar, alangkah mewah kamar aku ini. Subhanallah, di Kamar Zamzam Tower, Presiden Suite. Presiden Suite. Masya Allah. Subhanallah. Itu harganya 50 juta semalam. 50 juta. 50 juta. Di hotel yang di Pucuk ada jam besarnya itu. Jam gadang. Jam gadang di Mekah itu ya. Ha-ha. Sudah selesai. Kalau jam gadang kecilian itu, Oh iya, kecil ya. gadang Ini ini. besarnya. Ini jam begadang lah pokoknya. Lanjut. Akhirnya kira-kira 10 menit kemudian resepsionis manggil kita. Pak maaf katanya, pakai bahasa Arab. Salah kamar bapak katanya. Nah, Salah njuk kunci. salah njuk kunci. Akhirnya bawa koper lagi keluar. Nak pindah Nak pindah ke kamar habitatnya. kamar habitatnya. Sudah selesai, kira-kira 5 menit kemudian tiba-tiba resepsionis nemui kita lagi. Ustaz. Bapak maaf, Disuruh keluar. tidak, Pindah. kunci ini kembali lagi ke kamar yang tadi. Masuk ke Presiden Masuk Suite. lagi ke Presiden Suite. Masya Allah. Subhanallah. Ngapa baca sama itu Ustaz? Bingung. Ah. Besoknya pagi-pagi habis sholat subuh aku ke kamar bapak yang ngajak aku umroh tadi. Pas ke kamarnya biasa baik. Nah, ngapa mah ini? Mulai otak aku berpikir, jangan-jangan. Akhirnya ketemuilah pihak travel. Ustadz sini dulu. Ustadz jujur be, yo, ini di Mekah, jangan galak bohong. Yo, mak mana ceritanya? Ngapo aku dapat kamar bagus nian? Ngapo bapak yang ngumroh ke aku kamarnya tidak bagus? Datang dia, itulah tawaduknya bapak itu. Dak galak jingo Ustadz merana di Mekah ini. Masya Allah. Subhanallah. Tapi intinya bukan itu. Bukan itu apa dia? Intinya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang beriman bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar dan diberi rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Inilah hasil buah perjuangan Ustadz Reza yang selama ini ikhlas berjuang untuk mensyiarkan Islam, bagaimana memuliakan Al-Quran dan juga memakmurkan masjid. Maka Allah langsung balas apa yang diperbuatnya, bukan hanya di akhirat tapi langsung di dunia, cash and carry. Subhanallah. Cuman kau udah ngajak-ngajak aku kemarin, itu masalahnya.
Bapak Ibu, bukan promosi, bukan nak bangga bukan nak ngamboi. Siapakah Bapak itu? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu nggak ya? Siapakah dia? Beliaulah. Alhamdulillah subhanallah. Kalau beliau tadi masih ada di sini ku peluk. Kalau dia ada di sini Ustaz. Iya. Itulah Bapak Wali Kota Palembang. Haji Harnojoyo. Subhanallah, ini kisah nyata karena saya juga ikut menyaksikan beliau. Karena bersamaan dengan keberangkatan umroh beliau, saya juga kebetulan mendapat tugas dari DPR Komisi 8 untuk pengawasan haji dan umroh. Maka bertepatan tanggal, jadi apa yang diceritakan Ustadz Reza itu betul-betul sangat mengharukan sekali. Saudara Ustadz Reza dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, masalah mukjizat Al-Quran ini luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima." Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Al-Qur'an sebagai petunjuk, pembimbing. Inilah salah satu ayat yang membimbing kita. Inilah salah satu ayat yang memberi petunjuk kepada kita para anak-anak agar wajib hukumnya berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan jangan sekali-kali mengatakan kepada keduanya. Wala tanharhuma, jangan kau bentak orang tuamu. Hormatilah orang tuamu, sayangilah orang tuamu, patuhilah orang tuamu melebihi yang lainnya. Kalau kata Roma Irama, sebelum kau menyayangi pacarmu, sayangilah orang tuamu, ibumu. Sebelum kau mengingat-ingat yang lain, ingatlah ibumu. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika ditanya, siapa yang harus saya hormati pertama kali? Ibumu. Yang kedua ibumu. Yang ketiga ibumu. Baru bapakmu. Baru yang lain. Orang tua wajib dimuliakan. Hei, denger gak kamu? Abodio. Orang tua wajib dimuliakan. Hormat dak sama orang tuamu? Sayang dak sama orang tuamu? Cinta dak sama orang tuamu? Kok dak kompak? Ulangi lagi. Sayang dak sama orang tuamu? Tidak kedengeran. Sayang dak? Cinta dak? Bukan, ibu-ibu di sini dak pernah punya orang tua ya? Kok cuma ini bayang jawab Ustadz Reza? Aku naknya anak. Kamu merasa pernah jadi anak apa tidak? Sayang tak sama orang tua kita? Cinta tak sama orang tua kita? Hormat tak sama orang tua kita? Ini ada cerita Ustadz Reza. Kejadian seorang anak yang sayang dengan orang tuanya. Dia punya duit cuman 100 ribu. 50 ribu maaf. Duit 50 ribu. Emaknya sakit. Kalau ku beli ke obat, emaknya minta beli ke obat. Kalau ku beli ke obat, maka duit ini paling sisa 10 ribu. Sementara beras di rumah tinggal secanting untuk masak malam itu. Artinya besok dak katik beras. Apa yang dilakukan oleh anak ini? Karena memang dia ngerti agama, bismillah, urusan rezeki besok ada di tangan Allah. Dia belikanlah, belanjokanlah. Duit 50 ribu ini tadi dibelikannya obat 40 ribu, tinggal 10 ribu. Apa yang terjadi? Setelah ibunya dikasih obat, setelah diminum, ibunya tidur nyenyak, beliau pun sujud, berdoa kepada Allah, sholat tahajud, dan dia tidur. Seperti biasanya, dia nak keluar dari rumahnya untuk sholat subuh. Apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Ketika akan membuka pintu, pintu kayunya terhalang, tidak bisa dibuka, tidak bisa bergerak. Akhirnya dia agak kenceng mendorong, baru terbuka. Apa yang terjadi Ustadz Reza? Ada beras 1 karung di depan pintu rumahnya. Subhanallah. Demi Allah, ini cerita nyata. Ini bukan main-main. Karena yang bersangkutan yang cerita kepada saya. Di sisi lain ini ada versi cerita yang lainnya lagi. Ada seorang manusia, seorang hamba Allah yang kepengen sedekah, baru menghadiri pengajian. Dalam pengajian itu dinasihatkan, kalau kau mau sedekah lebih bagus diam-diam, jangan tahu yang lain. Kalau kau sedekah diam-diam, pahalamu lebih besar daripada kamu sedekah terang-terangan. Lalu
Malam itu dia ambil tarik duit di ATM-nya, dia beli beras 1,5 ton, dimasukkan dalam mobil, dia keliling Palembang, narok beras di depan rumah uang miskin. Kejadiannya Bapak Ibu sekalian, setelah keliling Palembang masih sekarung beras, belum nak dibagi ke, bingung nak naroknya di mana, karena dia mengikuti arah hatinya. Sebelum dia berangkat, dia sujud, ya Allah, unjuk aku petunjuk, beras ini akan kunjuk ke siapa yang membutuhkan, ya Allah. Engkau lebih tahu, aku tidak tahu, ya Allah. Bimbing aku, ya Allah. Sambil dia menangis berurai air mata, nyopir dewe, dia berjalan keliling, ditaruh-taruhnya, nyingo ada rumah yang borok nian, taruhnya situ, ada yang lain, taruhnya situ, ada yang dilewatinya, terserah hati berkendak stop di mana. Sudah keliling-keliling, masih ada siko Ustaz yang belum dibagi ke, yang ketinggalan. Akhirnya dia balik ke arah sano. Begitu balik ke arah rumahnya, tiba-tiba dia berhenti di rumah, satu rumah 2 lantai, rumahnya laboro. Tergerak hatinya, nah ngapu ini dak kunjuk tadi waktu pergi, sudah aku antar ke sekarang, kunjuk dinjuk kelah beras itu di situ. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itulah rumah yang anaknya beli ke obat untuk ibunya tadi. Tanpa skenario, tanpa setting-settingan, tanpa direkayasa. Inilah membuktikan firman Allah, inilah membuktikan hadis Rasulullah, bahwa kalau kita sayang sama wong tua, maka Allah akan menyayanginya. Kalau kita betul-betul tulus dan ikhlas, Allah yang akan mengangkat derajat kita. Subhanallah Ustaz. Subhanallah. Aku juga punya cerita kalau itu Ustaz. Boleh? Luar Boleh cerita biasa. lagi? Kita tak galak Boleh kalah. cerita lagi Ustaz? Tanya Boleh? boleh dah? Ustaz Reza. Kalau udah boleh kita balik. Ustaz Reza, Ngapu, Ustaz Ustaz Faruk. Opat. Ngapu. Sebelum Ustaz Reza lanjut ke ceritanya, Maklum namanya di TV ada iklan ya ada sudah iklan jadi. dulu Ustaz. Yo. Baiklah pemirsa yang di rumah maupun yang ada di Masjid Nur An-Napri, jangan kemana-mana, tetap di Damai Palembang Mas Darussalam. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, berbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perbanyaklah. Salah satunya, siapa bisa menjalani? Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Pemirsa, masih di Damai Palembang Mas Darussalam. Baiklah, selanjutnya kita akan melanjutkan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Reza Pahlavi MA. Kepadanya kami persilakan. Lanjut. Lanjut. Kaget dulu. Kalau lanjut tidak lanjutnya coba angkat tangan dulu. Lanjut dah. Siapa yang nak dilanjutkan, siapa yang tidak? Coba angkat tangan. Sudah berarti lanjutkan ya. Lanjutkan. Ngapo kamu ketawa-ketawa? Sanggup sampai jam 12? Sanggup sampai jam 1? Sanggup sampai sahur? Aku tidak sanggup. Bapak Ibu, sebuah kisah nyata. Saya punya sahabat, beliau itu tukang semir sepatu. Beliau itu sekaligus kena mobil angkot. Beliau itu wong miskin, wong saroh.
tapi beliau selalu mengamalkan Al-Quran. Dak katik kepacaan, budaknya jelek jahat pulo, dak lemak dipandang. Ala kekesian budak itu. Sianian aku Ustaz. Singkat cerita, beliau kebetulan pacak kaligrafi. Dia tulis 1-2 ayat dan akhirnya terus diamalkan Al-Quran dengan seninya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Jadilah satu keping Al-Quran dalam bentuk ukiran kayu khas Palembang. Buat 1 selesai, buat 2 selesai, buat 3 selesai. Diamalkannya terus dengan tilawatul Quran, ta'widu bi tilawatil Quran. Terus, dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Beliau sujud di hadapan Allah, sujud dengan uang tua sambil berdoa, ya Allah berikan kesempatan kepadaku ya Allah, suatu saat aku bisa menyelesaikan 30 juz Al-Quran dengan tulisan ukiran tanganku sendiri ya Allah. Setelah selesai, dia ngadep ibunya, budak lanang jahat ini. Ibu, tolong doakan aku, kuatkan aku biar aku pacak nyelesai ke. Selesai sejus, selesai 2 juz, berdoa lagi di depan Ka'bah, ya Allah berikan kesempatan kepadaku untuk menyelesaikan ya Allah, dan mudah-mudahan ini akan diresmikan oleh presiden ya Allah. Ngadep emaknya lagi, sama halnya tekabul 2012 30 juz selesai diresmikan oleh presiden SBY dan 51 negara. Tahu tak siapa budaknya? Tahu? Budaknya kecil tapi putih. Alhamdulillah. Inilah Bapak Ibu. Ala kekejam ngomong jahatnya nemenian tadi ya. Inilah Bapak Ibu kalau kita galak ngamalkan Al-Quran. Budak kecil tukang semir, tukang angkot tadi diangkat derajatnya oleh Allah menjadi anggota DPR RI. Alhamdulillah. Bedok kawan kita. Lanjut Kak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mungkin didengar sepintas apa yang disampaikan Ustadz Reza itu sebuah salah satu pujian untuk sahabatnya. Tapi sesungguhnya bukan itu saja. Tapi di balik itu adalah satu kisah untuk menginspirasi kita sekalian. Jangan kita takut kalau kita miskin. Jangan kita ngeper kalau wong tua kita tidak mampu. Jangan kita minder kalau kita ini tidak ganteng atau tidak belaga. Siapapun kita, dilahirkan oleh siapapun, apapun kondisi kita, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Artinya, kalau kita betul-betul serius dengan ikhlas, intang surullaha yang surukum wa yusabbit akdamakum. Siapa yang menolong agama Allah, siapa yang berjuang di jalan Allah, Allah akan menolongnya. Walillahi mulki tu'ti mulka man tasha. Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, Allah yang memiliki kerajaan alam semesta ini. Allah akan berikan kerajaan apapun kepadanya, kepada siapa yang dia kehendaki. Asal kita betul-betul beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara hal yang semacam ini, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ini ada sebuah kisah. Tapi kisah ini saya ambil dari sebuah kitab Ustadz Reza. Ado kakek-kakek. Ado kakek-kakek. Ado kakek-kakek. Mana dia? Aduh kakek-kakek. Kakek siapa? Ya pokoknya kakek dulu ya. Ada seorang kakek yang nanam. Kalau Pak Priyadi belum jadi kakek, tapi baru jadi opa. Sama bayi opa semua kakek. Akas. Om bayi akas ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, seorang kakek yang nanam kelapo. Yang nanam kelapo. Ada cocongnya, ada budak muda datang. Oi, kek lagi apa? Nanam kelapo cung. Ya kakek ini katik gawe. Ngapo cung? Apa gawe nanam kelapo kek?
Jangan ke kamu nak makan dogannya, belum dia besak lah tegapuna duluan. Tahu tegapuna? Mate. Kakek itu tidak marah, dia senyum. Oi cung, bener. Jangan ke aku nak makan dogannya, jangan ke aku nak makan buahnya. Nyingok kelaponi tumbuh be belum tentu. Tapi kenapa aku tanam ini kelapo? Karena dari kecil aku sampai tua bangko ini, aku minum dogan, aku makan kelapo, aku nikmati santen. Itu tanaman kakek buyutku dulu. Kalau tidak ku tanam sekarang, 20 tahun, 50 tahun yang akan datang, tidak akan ada yang namanya buah kelapo. Alangkah sedihnya nasib cocong-cocong kau kage. Tidak nemu buah kelapo. Alangkah kejamnya aku menikmati kelapo dan nikmat lainnya, sementara aku tinggal ke kesengsaraan dan penderitaan. Inilah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, tinggal kita berpikir, apa yang akan kita tinggalkan setelah kita mati nanti. Ustadz Reza dulu tinggal kecilnya di mana? Skip. Kate Sungi kau ada tak? Kate. Kate. Aku tinggal di Tangga Buntung. Tahu Tangga Buntung? Sampai sekarang masih buntung memang. Iyo tanggonya udah nyambung-nyambung gitu. Itu ada Sungai Tatang Ustadz Reza. Dari kecil aku suka berenang. Di sungai itu. Wah, nikmat sekali. Main perahu muat dari kayu. Kalau banyu pasang masuk dari rumah ke sungai, sampailah ke Sungai Musi. Abah aku almarhum jualan buah-buahan. Kalau musim duku jual duku, kalau musim duren jual duren. Make perahu keliling sungai, tembus ke mana-mana. Ma ini hari jangan kena berenang. Nyingoknya lagi jijik. Betul? Betul. Di sini ada sungai tak? Ada. Pacak direnangi. Oh pacak. Hah? Kalau pasang, kalau tidak pasang tidak pacak karena kotor. Siapa yang ngotorinya? Nah, siapa yang ngotorinya? Wong Jepang yang ngotorinya? Wong Belanda yang ngotorinya? Tidak, gitu. Bapak Ibu tahu Palembang sering banjir? Apa sebabnya? Siapa yang buang sampah? Wong mano? Wong mano? Sudahlah ngaku kita itu. Ternyata bumi ini, negeri kita ini indah atau tidaknya, bagus atau tidaknya, tergantung kita manusianya. Kehancuran di muka bumi ini oleh karena tangan manusia itu sendiri. Betul Ustaz Reza? Betul. Fadol. Apa dia nak ngomong Ustaz? Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard. Jelas kalamullah azza wa jalla. Ini perintah. Ayo jangan sekali-sekali kita melok-melok merusak bumi Allah ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin tergolong orang-orang yang dekat dengan Allah, yang maha pemberi rezeki, yang maha kaya dan maha mengayakan, paling tidak kita turut membantu untuk tidak merusak apa yang ada di muka bumi ini. Menjaga dan memeliharanya. Ada cerita lagi Ustaz. Cerita apa dia salah? Jadi ceritanya Bapak Ibu, Bu, dengar Bu ya? Dari dengar? tadi Bu tuh denger. Oh dengar ya? Mendak denger balik dia. Oh iya. Iya Bu. Hello. Dulu bukan mah itu aku ngenjuk Bu. Halo. Toyib, masih kenal Ustaz. Mana tadi Jo Hadiah yang Jo Hadiah. Bapak Ibu, ceramah ini ingat sudah dikasih oleh Ustadz Opat, ingat akan ada door prize. Baik duit dari Ustadz Opat, duit dari Ustadz Reza, dan ada buku tulisan saya langsung yang ditandatangani oleh penulis dan juga oleh Bapak Haji Harnojoyo. Siap dapat hadiah? Dengar ke ceramah Ustadz Opat dan Ustadz Reza. Siapakah Ustadz Opat? PP.
penceramah berkulit putih. Reza Pim, penceramah hitam manis. Lanjut. Halo. Toyib. Halo. Toyib. Halo, halo. Suatu ketika ada bapak-bapak lagi. Bapak-bapak, tua apa muda? Agak tua lah dikit. Di Bangko apa di Jepang? Di Palembang. Di Palembang. Di Palembang. Bukan tua Bangko, bukan ya? Bukan. Dia ngerumput di depan rumahnya. Oke. Rumput di depan rumahnya. Sur tiba-tiba ada tamu datang. Nanyo dengan bapak ini. Pak, rumah Pak Wali Kota di mana? Dia tanya. Ditanya. Tukang rumput tadi. Tukang rumput tadi ditanya. Samu yang tukang rumput. Samu tukang rumput. Tamunya nu tukang rumput. Iya. Oh, di situ di dalam. Di depan itu. Oh, iya. Makasih Pak ya. Datanglah dia ke dalam rumah. Pak, ada Pak Wali Kota. Itu di depan. Mano? Itu di depan yang lagi ngerumput. Subhanallah. Itulah gawe Bapak Wali Kota kita. Jam 6:30. Jam 6:30 sampai 7:30 habis sholat subuh berjamaah, nyempet ke diri walaupun cuma ngembek kotoran-kotoran plastik di depan rumahnya dimanapun, tapi menyempatkan diri untuk membersihkan rumah dewek-dewek. Kalau setiap umat Islam seluruhnya pergi sholat subuh berjamaah, setelah sholat subuh balik ke rumah, jangan tedok, jangan kemana-mana, bersihkan dulu apa yang di depan rumah. Insya Allah Ustadz Opat, Palembang Darussalam akan terjadi. Betul. Lanjutlah Ustadz. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita umat Islam ini sebenarnya tidak konsisten. Banyak diantara kita tidak komitmen, tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam diri kita. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pegang teguh kepada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku yakin Bapak Ibu sekalian pasti apal hadis yang nak ku sebutkan ini. Pasti apal. Budak kecil pun pasti apal karena sudah sering ada di mana-mana dan sering dibaca. Apa hadisnya? An-nadzafatu minal iman. Apa artinya? Kebersihan sebagian daripada ionian apa? Ionian apa? Kebersihan itu apa sih? Yang namanya kebersihan itu apa? Bersih itu mak mano? Ngapo sampah masih belumbukan depan rumah kita? Ngapo di depan mata kita ada sampah dak kita buang? Ngapo sungai kita tahan kita kotori? Ngapo got kita dak pernah kita bersihkan? Ngapo kita tidak peduli untuk sama-sama gotong royong membersihkan sekitar kita? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kalau bukan kita lalu siapa? An-nadzafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman. Berarti iman kita kurang sempurna apabila kotor ada di depan mata kita. Iman kita kurang sempurna apabila kita membiarkan Palembang ini kotor, Palembang ini hancur, Palembang ini rusak. Sebab Allah juga menyukai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Saya Bapak Ibu sekalian bukan muji-muji, untung wongnya dak kati. Subhanallah. Pak Harnojoyo, wali kota Palembang, sekarang sedang cuti. Beliau sahabat saya, tapi kakak saya, karena beliau lebih senior dari saya. Masuk politik sama bareng saya, nyalon DPR kota bareng saya. Saya salut dua hal dengan beliau. Kenapa saya ceritakan ini? Untuk dicontoh. Kalau wali kota Bema itu ngapo kita tidak? Suri tauladan yang baik adalah mencontoh seseorang yang lebih baik daripada kita. Itu ukurannya. Mengapa kita mencontoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Karena di dalam diri Nabi suri tauladan yang baik, yang harus kita contoh dan harus kita ikuti. Bapak Ibu sekalian, ketika Harnojoyo jadi wali kota, Ustadz Reza, ya, Ustadz. Pertama sekali beliau jadi wali kota, aku ditelepon oleh kawan, Pat, di mana kau? Aku baru sampai.
dari Jakarta, aku dari bandara. Coba kau ke jalan radial. Kemana? Radial. Ngapo kau jingok dewek? Kawan kau pedugawainya di situ. Aku datang ke sana bermobil, ku jelik, sedang nyebur di dalam got. Wali kota sedang nyebur dalam got, berkotor-kotoran, item-item, ngambei sampah, ngambei tanah. Sementara lurahnya ngengkeng di pojok. Pak Wali, sebelah situ nak kotor lagi. Pak Wali, ini pulau. Kalau aku jadi wali kota, aku gocor rainya. Tapi beliau idak. Beliau idak, iya Pak Lurah, iya Pak Lurah. Karena waktu itu baru beberapa bulan berjalan pelaksanaannya. Apa yang terjadi? Tanpa diajak, tanpa dipaksa, justru sekarang seluruh lurah, seluruh RT mengadakan gotong royong dengan ikhlas bersama seluruh masyarakat. Betul apa tidak? Allahu Akbar. Artinya apa? Memerintah tidak mesti dengan kekerasan, tapi dengan hati. Inilah contoh, inilah Al-Quran yang harus kita ikuti. Perintah Allah yang harus kita ikuti, menjaga kebersihan. Siapapun dia, apapun kedudukannya, kalau dia baik, mari kita contoh dan kita tauladani untuk menjadikan inspirasi, motivasi, dan memberikan semangat untuk kita ikut sama-sama dalam berbuat kebaikan tersebut. Subhanallah. Itu dari segi kebersihan. Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu, kalau ini terus-menerus Ustadz Reza dilakukan di kota Palembang ini, 10-20 tahun yang akan datang, kota Palembang ini akan kembali menjadi kota Palembang di zaman dahulu kala, yang begitu indah dan cantik seperti di negeri-negeri yang lainnya. Ada pantun Ustaz. Oh iya. Kalau Ustaz aja memang ahlinya pantun. Iya. Gak lupa karang dulu Ustaz. Nah, baru ngarang. Nah, lupa aku Ustaz. Nah. Do wat. Nah, Ustadz Opat ada yang nak lewat. Oh. Baik. Ntar lu, aku nak pantun juga. Oke. Ikan patin, ikan delek, ikan tepalo, ikan seluang. Itulah nama-nama ikan. Baik, terima kasih Ustadz Opat dan Ustadz Reza. Pemirsa di rumah maupun yang ada di Masjid Nur Anapri, jangan kemana-mana, tetap di Damai Palembang Mas Darussalam. Akan datang hari mulut dikunci, kata tak ada lagi. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita. Berkata tangan kita tentang apa yang dilakukannya. Berkata kaki kita kemana saja dia melangkahnya. Tidak tahu kita bila harinya tanggung jawab tiba. Pemirsa, kembali lagi di Damai Palembang Mas Darussalam. Sebentar lagi kita akan melanjutkan tausiah di sesi terakhir yang akan disampaikan oleh Ustadz Reza dan Ustadz Opat. Namun kami mengingatkan bahwa di sesi terakhir nanti akan ada tanya jawab bagi para jamaah yang berada di Masjid Nur Anapri ini. Oleh karena itu kami persilahkan kepada Ustadz Reza Wahlebi. Lanjut.
Lanjut. Kurang kompak khusus ibu-ibu. Halo. Ibu-ibu, halo. Bapak Ibu, halo. Halo, halo, toyib, toyib. Oke, Bapak Ibu, saya akan coba buat perumpamaan yang mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan motivasi ini. Ayo, siapa yang ingin pergi umroh? Angkat tangan. Wah, turunkan. Siapa yang pengen pergi haji? Angkat tangan. Subhanallah. Turun. Yuk sama-sama. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku doa ke Bapak Ibu yang tulus ikhlas, yang angkat tangan tadi, jadi nian pergi umroh. Yang tidak ngangkat tangan biarlah belakangan baik. Yuk angkat tangan yang ingin pergi umroh. Subhanallah, turun. Bapak Ibu, ketika saya mengatakan siapa yang ingin pergi umroh, Bapak Ibu seluruhnya bergerak. Ada suara yang sampai ke telinga Bapak Ibu, dari telinga ke saraf sensibel ke otak, otak memerintahkan tangan bergerak. Saya, betul Bapak Ibu? Inilah yang dinamakan gelombang elektromagnetik yang akan memberikan motivasi kita untuk bergerak. Siapa yang ingin pergi umroh? Saya. Siapa yang ingin kaya? Saya. Betul? Ini kalau dilakukan secara terus menerus, meyakinkan diri bahwa kita bisa, maka kita bisa Bapak Ibu. Sebaliknya, pacar dak kau nak pergi haji, dah kemungkin lah, buntu makan lagi saro, buntunian Bapak Ibu. Kenapa? Gelombang elektromagnetik. Pacar dak kau ngaji, dah susah aku ngaji, susahnian Bapak Ibu. Betul dak? Tapi kalau ditanya, galak dak pergi haji dan bisa dak kira-kira? Bisa. Maka Allah akan membukakan pintu rezeki. Betul? Sekarang kita praktek biar tertanam di dalam diri kita. Oke? Seperti yang kemarin ada tulisan umroh di depan kita, tulisan UMROH, umroh, angkat tangan, tangkap umroh tulisannya, tangkap, cak. Tangkap, pegang kuat-kuat, pegang. Oke? Saya hitung 1, 2, 3, gebuk dado sambil ngomong yakin pacak. Oke, 1, 2, 3, yakin pacak. Wah, sekarang tulisan males, MALS. Oke, 1, 2, 3 kita tangkap. Tuah. Oke, tarik ke belakang. Babit sejauh-jauhnya. Larilah kau. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu. Yuk sama-sama kita ucapkan ya Fattah ya Rozak. Ya Ghani ya Mughni. Tahu artinya? Yang maha pembuka rezeki, yang maha kaya dan mengayakan. Ya Allah, beri kesempatan kami untuk jadi wong kayo. Amin. Tulisan kaya, KAYA. 1, 2, 3 tangkap. Sap. Taruh ke dalam klepek gitu. 1, 2, 3. Yes. Mudah-mudahan jadi orang kaya galau. Amin. Amin. Lanjut, Ustaz. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, itu adalah motivasi. Al-bala'u mu'akkalun alal mantiki. Bala atau musibah itu tergantung ucapan kita. Sebaliknya kebaikan juga tergantung ucapan kita. Kalau kita selalu positive thinking, berpikiran baik, termotivasi kita akan bisa. Tapi sebaliknya, apabila kita selalu berpikiran buruk, merendahkan diri kita dewe, minder, sudahlah alamat dia tidak akan sukses. Tapi terlepas seluruhnya itu, tentu takdir ada di tangan Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi Bapak Ibu sekalian, pengen enggak doanya dikabulkan? Bisa dak takdir berubah? Bisa. Kalau kehendak Allah.
takdir tidak akan berubah kalau tidak Allah kehendaki. Nah, untuk merubah takdir itu tidak tahu gitu. Kita balik ini nak kemana tidak tahu. Balik ini nak dapat apa tidak tahu. Bisa baik balik ini kita mati. Nah, bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal itu datang tidak bisa dimaju, tidak bisa diundur. Ainama takunu yudrikumul mauta wala kuntum fi burujim musayyada. Dimanapun kau berada, walaupun kau bersembunyi di dalam benteng yang tertutup sekali, tapi kalau ajalmu datang, selesai sampai di situ. Nah, tapi manusia harus wajib berusaha. Usaha manusia ikhtiar dan juga berdoa. Nah, berdoa ini dimanapun dikabulkan, kapanpun dikabulkan. Ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepadaku, akan kukabulkan permintaanmu. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada tempat-tempat mustajab. Ada waktu-waktu tertentu di mana doa begitu cepat dikabulkan Allah. Di antaranya menjelang berbuka puasa. Menjelang berbuka puasa, jangan lupa berdoa. Walaupun makanan sudah banyak di depan kita, ada pempek, ada tekwan, ada celimpungan, ada apa lagi? Laksan, ada apa lagi? Burgo, ada apa lagi? Ayam, ada apa lagi? Bukan kamu nih ngomong bagaimana? Oh misal, ini misal. Iya sudah baca. Makan apal kalau ini. Iya, tapi pinter. Aku setuju. Budak kecil yang inilah yang sukses kakek. Karena aku juga itu waktu kecil nyenyes aku, ya. Apalagi Ustadz Reja nakalnya minta ampun, ya. You harus berani. Anak-anak harus berani. Oke? Apa dia oke? Berani. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, waktu menjelang buka, makanan sudah banyak, tidak usah kamu awasi. Walaupun kamu awasi, tidak pacak dimakan kalau belum beduk. Betul lah beda? Sudah, talaklah. Kalau sudah dihidang ke, tidak mantep, langsunglah berdoa dulu. Allahumma lakasumtu, pinter. Tapi belum kuisnya kaget. Itu doanya betul. Tapi sebelum itu, doa dulu, minta hajat apa? Ya Allah, aku ini masih bujang, uji Ustadz Faruknya dah. Njo aku bini ya Allah. Boleh be yang nyanyi di antara tiga iko ini. Ngapa kamu apa? Kan boleh be berdoa. Ustadz Faruk bujang. Kalau yang lain bebini tidak boleh berdoa itu. Doa yang lain. Minta sama Allah. Cocoknya yang dituju berdoa pula, ya Allah semoga Faru I love you. Misal. Sudahlah, tidak usah banyak cerita itu. Kamu seneng nian kalau cerita yang itu. Maksudnya berdoa, minta apa baik. Ya Allah, anakku besok nak ujian, tolong lolos ke ya Allah. Ya Allah, anakku nak tes PNS, lolos ke ya Allah. Ya Allah, anakku sedang ojek. Boleh dah? Minta rezekinya banyak, selamat, dijauhkan dari musibah. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah, jangan mati dulu ya Allah, banyak nian dosa aku ya Allah, sholat be baru kemarin ya Allah. Minta sama Allah. Menjelang berbuka puasa, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Minta apa baik. Nah terus kalau tidak puasa, kapan lagi kita berdoa? Ada waktu yang mustajab yang dikabulkan oleh Allah, yaitu waktu subuh. Waktu kapan? Ketika kita sholat subuh berjamaah di masjid, 2 rakaat kita sholat sunnah, kita sujud bila perlu nangis sama Allah. Ya Allah, bukankah Rasulmu mengatakan sholat sunnah 2 rakaat subuh ini lebih berharga dari semua isinya? Ya Allah, aku tidak minta galo-galo ya Allah, cuman aku minta ya Allah, beri aku anak yang soleh ya Allah. Ya Allah, cuman aku minta ya Allah, laki aku sedang sakit ya Allah, sehatkan ya Allah. Munajat subuh.
Kenapa doa subuh makbul? Kenapa waktu subuh diijabah? Karena Bapak Ibu sekalian, waktu subuh itulah sholat jamaah yang disaksikan oleh seluruh malaikat Allah. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh disaksikan oleh seluruh malaikat. Kalau malaikat menyaksikan, malaikat ikut bertasbih. Kalau malaikat ada di situ, Allah, malaikat sambil mengaminkan doa kita. Doa lebih dari 40 orang manusia saja dikabulkan, apalagi ribuan atau bahkan jutaan malaikat mengaminkannya. Inilah Bapak Ibu sekalian, diantaranya ngapo Harnojoyo sejak jadi wali kota ngajak rakyatnya sholat subuh berjamaah dari masjid ke masjid, musola ke musola setiap hari. Karena beliau berdoa minta bantuan Allah untuk kesuksesan Palembang yang dipimpinnya. Karena beliau berharap kepada Allah, beliau tidak punya kekuatan, beliau tidak akan sanggup. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Sesungguhnya manusia tidak punya ilmu kecuali apa yang ditunjukkan oleh Allah. Jadi jangan sombong. Jangan mentang-mentang dia sarjana, jangan mentang-mentang dia doktor, jangan mentang-mentang dia profesor. Hei, ilmumu itu dari Allah. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Siapa yang sombong? Yang tidak minta dengan Allah. Libatkan Allah dalam segala kehidupan kita. Apapun yang akan kita lakukan, minta tolong kepada Allah. Allah yang akan menolong. Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Setelah 2 tahun setengah, lebih kurang 3 tahun, apakah doa umat masyarakat Palembang yang juga merupakan doa para pemimpin-pemimpinnya dikabulkan oleh Allah? Subhanallah, terkabul. Terkabul. Apa buktinya? PAD. Apa PAD? Pendapatan asli daerah. Dulu hanya 500 miliar. Sekarang 1,5 triliun rupiah. Subhanallah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, maka wajar kalau pemerintah kota Palembang nyumbang masjid, seluruh masjid setiap hari 20 juta sikok masjid, langgar 15 juta. Setiap hari, tidak pernah putus. Belum pernah dalam sejarah berdirinya kota Palembang pemerintah mengalokasikan anggaran negara, anggaran daerah untuk masjid sebesar itu dan setiap hari. Tidak pernah ada. Silakan dicek. Pak Apriyadi mantan asisten dulu. Silakan ditanya. Beliau masih ada. Tanya, nggak ada. Saya dulu anggota DPR Kota Palembang. Komisi D, bidang Kesra. Awal masuk hanya 500 sampai 1 juta. Itu pun dibantuan cuman seminggu sekali ketika wali kota sholat Jumat. Betul Pak Priyadi, sholat Jumat. Akhirnya kita naikkan 2 juta, 3 juta dan seterusnya. Tapi itu pun seminggu sekali tiap Jumat baik. Padahal masjid di Palembang ini banyak, langgar di Palembang ini banyak, dan ini adalah tempat ibadah kita. Pemerintah wajib memperhatikan sarana prasarana ibadah, bukan hanya prasarana jalan jembatan baik, tapi tempat ibadah. Tapi kenapa tidak dilakukan dulu? Yo karena duitnya sedikit. Sekarang duitnya banyak, dilakukan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ada PRT di sini. Diam-diam Pak RT lah naik tunjangan nyoba ya kira-kira. Baru ketahuan Pak RT dah. Tapi wajar. Ketua RT harus diperhatikan karena ketua RT lah yang bertugas di RT-nya. Kadang-kadang tengah malam digedor wong. Dor, wong bebala datang ke Pak RT. Wong nak jual rumah datang ke Pak RT. Wong lahir ke datang ke Pak RT. Padahal tak tahu siapa yang hamilinya. Bahkan wong yang nak kawin belarian datang ke Pak RT. Allahu Akbar, RT ini luar biasa. Jadi wajar kalau pemerintah memperhatikan Pak RT, dan kita juga masyarakat harus menghormati Pak RT. Bapak Ibu sekalian, dan wajar juga sekarang PBB, pajak bumi dan bangunan gratis yang di bawah 100.000. Betul lah beda? Alhamdulillah.
Sudahlah, kalau kita mau lihat itu luar biasa. Ini berkah, rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan janji Allah, apabila suatu penduduk negeri beriman, bertakwa kepadaku, la fatahna barokatin minas sama wal ard. Aku buka pintu rahmat, keberkahan dari langit dan dari bumi. Aku makmurkan, aku sejahterakan, asal penduduk negeri taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita tingkatkan keimanan ketakwaan kita. Mari seluruh umat Islam di Kota Palembang meningkatkan ibadahnya. Mari kita bangun subuh, solat subuh berjamaah dan solat ibadah-ibadah yang lainnya. Kita makmurkan masjid dan musola. Apalagi masjid ini, ya Allah, luar biasa. Kita doakan Pak Apriyadi sekeluarga besar, Allah ganti ini dibangun kenyo istana di surga. Amin. Karena ini janji Allah. Siapa yang bangun masjid di dunia, dibangun ke istana di surga. Ya, kasihan nian kita, dak pacak bangun masjid, jangan kena bangun masjid, rumah lagi ngontrak. Jangan putus asa. Sorga bukan hanya untuk orang kaya. Sorga bukan hanya untuk orang-orang yang punya uang. Kita wong miskin pun bisa memiliki istana di surga. Tidak mampu kita bangun satu masjid separuh, tidak mampu seperempat, tidak mampu 10%, tidak mampu 1%, tidak mampu juga nyari wong yang galak nyumbang masjid. Seperti yang saya lakukan dari kecil dulu. Aku datangi rumah ke rumah, jalan keles 100 piah, 200 piah, terkumpul 500. Aku unjuk ke pengurus masjid. Ini Pak pengurus dapat 500 hari ini. Besok jalan lagi terus. Sebenarnya banyak masyarakat kita yang nak nyumbang, tapi malu kalau datang cuman nyumbang 1.000, 2.000. Tapi jangan dianggap remeh 1.000. 1.000 kali sejuta berapa? 100 juta. Subhanallah. Bapak ibu, bapak-bapak ngerokok dah ini? Ngerokok berapa bungkus sehari? Berapa bungkus sehari? Kadang 2 bungkus. Itu berarti lakinya 2 bungkus. Bapak-bapak yang merokok, bapak-bapak yang merokok, sedekahlah rokok kamu sehari sebatang bay untuk masjid. Sebatang bay sehari. Ikhlas ke kamu nunjuk kawan lagi galak untuk masjid. Berapa sebatang rokok? Berapa? 1.000. 1.500. Kalau 10 batang jadi 15.000. Kalau 100 batang 150.000. Kalau 1.000 batang 1.500.000. Allahu Akbar. Gampang sedekah sebenarnya. Jadi asal sebungkus sisip ke siko, titip pula di warung. Aku nitip sebatang. Ngapo? Kaget kalau kumpul aku minta duitnya, kamu jual ke sebatang itu. Harus seperti itu. Kalau tidak mencoba mah itu, kapan kita nak sedekah? Nunggu kayo, tak mungkin. Kalau wong pelit tak akan kayo. Walaupun kayo, dia akan menderita. Tidak di dunia, di akhirat. Tapi sebaliknya, wong miskin yang galak sedekah. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli subulatin mi'ata habba. Siapa yang galak sedekah, nanam sebiji tumbuh 7 cabang, setiap cabang 100 buah, 700 kali lipat Allah ganti. Percaya dan yakinlah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ini saja ceramah kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang. Sebenarnya saya pengen ceramah terus, saya juga masih senang di sini, tapi apa boleh buat, waktu yang tidak mengizinkan. Akulah capek nian lor. Jadilah sampai di sini, semoga walaupun sedikit bisa kita petik hikmahnya dan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekhilafan atau kata-kata saya yang tidak sopan atau juga yang tidak berkenan. Minta maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Reza Pali PMA dan Ustadz Haji Sofatillah Mozaib yang telah menyampaikan tausiahnya pada malam hari ini dalam rangka memperingati Nuzul Quran dalam acara Damai Palembang Mas Darussalam. Bapak Ibu hadirin para jamaah yang ada di rumah maupun yang berada di Masjid Nur Anapri. Di tangan saya sudah ada buku Mungkinkah Ini Subuh Terakhirku, karangan Ustadz Haji Reza Pahlepi. Sebentar lagi akan saya bagikan
dalam dialog dan tanya jawab terkait dengan tausiah pada malam hari ini. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Damai Palembang Mas Darussalam. Sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup, seiring waktu. Aku bersyukur atas hadirmu kini dan selamanya. Aku milikmu, yakin di hatiku. Pemirsa, masih di Damai Palembang Mas Darussalam. Sekarang tibalah saatnya kita untuk membuka sesi tanya jawab dengan tema Nuzul Quran pada malam hari ini. Oleh karena itu kami akan memberikan sesi pertanyaan pertama bagi jamaah yang berada di dalam masjid. Dan insya Allah akan langsung diberikan hadiahnya oleh Ustadz Sofatila dan Ustadz Reza Palepi. Untuk penanya yang pertama kami persilahkan. Oke, Bapak boleh berdiri Bapak. Penanya kedua. Oke Bapak. Dan penanya, kita akan buka 2 pertanyaan dulu pada Bapak dan Bapak yang di sebelah kiri kami. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Baharudin. Ustadz, saya mau tanya, ini pengalaman saya mengikuti program pemerintah Kota Palembang, yaitu mengikuti KB laki-laki. Saya tahu itu melawan kodrat. Seandainya malam ini saya meninggal, apakah saya ditanya oleh malaikat, ya Allah? Assalamualaikum, Ustadz. Terima kasih. Karena beliau penanya pertama, maka kita berikan buku spesial karangan kita langsung. Kasih Ustadz Faruk. Oke. Pertanyaannya luar biasa. Apa hukumnya ikut KB? Bapak Ibu, dalam qaid fiqhiyah ada istilah masalih al-mursalah, ada istilah al-istihsan. Bapak Ibu, majelis ulama sudah berfatwa bahwasannya KB itu adalah halal. Jadi tidak usah takut Bapak Ibu ketika kita melakukan program KB yang dilakukan oleh pemerintah, itu diperbolehkan dengan niat yang tulus dan ikhlas, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah, bukan karena yang lainnya. Seperti itu Bapak. Ya, jadi di dalam ilmu fikih Bapak Ibu, ketika sesuatu itu ada di dalam Al-Quran clear, Al-Quran menjelaskan. Ketika tidak ada di dalam Al-Quran, maka dibahas di as-sunnah atau hadis. Di hadis tidak ada, maka itu ada namanya turukul istinbat, ijtihad ulama. Nah, ulama inilah yang memberikan fatwa dari hadis, dari ayat Al-Quran, dari qaid fikih, maka dipastikan bahwasannya KB diperbolehkan, bukan melawan kodrat. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya, biar kita asik pertanyaan pada malam hari ini, Ustadz Reza dan Ustadz Opat akan memberikan hadiah. Nah, aku nak bertanya. Ya, halo. Halo. Aku nak bertanya. Yang siap angkat tangan. Oh, yang siap angkat tangan. Bapak ini dulu. Sini Pak, sini Pak, sini Pak. Nah, oke. Sudah nih ibu-ibu. Oke. Ya, sudah nih ibu-ibu. Oke. Mana Ustadz itu? Ininya. Buku-buku sini. Nah, mana mic, mana mic. Nah. Karena beliau berani,
beliau mendapatkan buku dari kita langsung. Mau kasih Pak dengan aku nih Pak. Nah, oke, siapa namanya Pak? Pakai mic, pakai mic. Muslim. Muslim. Pertanyaan pertama. Ya. Siapa? Siap. Apa nama masjid ini? Nur Anapri. Betul? Bukan itu pertanyaannya. Nah. Coba-coba. Oke. Selanjutnya, siapakah nama istri Pak Apriyadi? Siapa? Ana. Hah? Ana. Betul Pak Apriyadi? Alhamdulillah. Bukan itu pertanyaannya. Oke, pertanyaan yang ketiga ini pertanyaan nian Pak. Siapa nama Bapak Pak? Muslim. Muslim. Nah. Pak Muslim. Ya. Apa hadis yang bahasa Arabnya kebersihan sebagian dari iman? Tadi lah disebut. Urung dapat duit 100.000. Ana tuh Ana istri Pak Triadi. Ana tuh wajada iya. Ana manjada wajada. Oh, betul. Oke, sudah kita ganti Pak ya. Kita ganti pertanyaan. Lah tegak, lah melawan berarti. Sudah nih ibu-ibu. Iya. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, betul. Dapat duit dari anggota DPR RI. Nah, jadilah nah. Iya. Tos dulu Pak, tos. Silakan duduk Pak, jadilah. Makasih Pak ya. Oke. Selanjutnya, ibu-ibu siap? Ibu-ibu siap? Sebelum ibu-ibu, kita panggil anak-anak dulu. Setuju? Setuju? Setuju. Oh iya. Oke. Siap anak-anak? Siap. Oke, saya tanya langsung. Ya. Siapa yang hafal juz amma surah An-Naba? Angkat tangan. Kati yang saro-saro bae. Siapa yang hafal surah An-Nazi'at? Angkat tangan. Kati hafal kamu? Hah? Bukan bapak kamu. Yang anak-anak. Ada? Alah tuh, ini khusus anak-anak. Oke. Kamu siap? Siap, sini, tegak. Tegak. Oke. Siapa nama kamu? Rehan Juliandri. Rehan Juliandri. Ada bapak kau ada di sini? Kati. Mama kau ada di sini? Ada. Mana tunjuk mama? Mana mama? Tunjuk mana? Oh, siapa nama mamanya? Sri. Sri, subhanallah, Ibu Sri luar biasa. Raihan panggilannya ya? Ya. Oke, Raihan, pertanyaan pertama, siapakah pembuat Al-Quran raksasa terbesar di dunia? Hah? Nggak tahu. Ustadz Riza. Hah? Ustadz Reza. Ustadz Riza. Betul salahnya. Oke, siapakah nama penceramah selain Ustadz Reza? Hah? Kau tanya dengan Ustadz siapa namanya? Tanya. Ustadz. Tanya. Deket di bisi. Nah. Ustadz siapa Ustadz? Bagi dua duitnya. Siapa? Sofatila. Betul? Sekarang siapa pembuat Al-Quran terbesar di dunia? Ustadz Sofatila. Oke, betul? Betul. Sekarang baca kuat-kuat doa untuk berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Pinter, 50.000 dari Ustadz Opat.
Buku dari Ustaz Reza. Oke, makasih ya. Selanjutnya pertanyaan luar biasa. Ini special girl, special woman. Siapakah yang bertanya? Langsung pembuat Al-Quran terbesar di dunia, Ustadz Opan. Oke. Ibu-ibu angkat tangan yang siap kutanya. Oh, sini. Sini ibu. Oke. Yo, ibu tegak. Yo, tegak situ be. Permisi Pak ya, maaf ya. Oke, Bu, pertanyaan aku gampang, Bu. Tidak, duduk beda apa-apa, tegak aja beda apa-apa. Siapa namanya, Bu? Ibu Maidarman. Ibu Maidar. My darling. Hah? Maidarman. My Dharma. Oke. Ada bapaknya di sini, Bu? Dak kate. Baik. Anaknya di sini, Bu? Ada mana anaknya, Bu? Di luar. Nyago Ibu ya. Iya, katanya. Baik. Minta biar anaknya udah denger dapat hadiah, Bu yo. Baik, pertanyaannya gampang, Bu. Pada tanggal berapakah diturunkannya kitab suci Al-Qur'an? 17 Ramadan. Hah? Pasang bingung. 17 Ramadan. Iya, 17 Ramadan. Betul lah beda? 100.000 rupiah. Siapa lagi anak-anak? Oke, sini. Oke. Siapa nama kau? Kevin. Siapa? Kevin. Wih, keren. Kevin apa nama panjang kau? Kevin Fajar. Kevin Fajar, berarti lahirnya Fajar. Oke, Vin, ada bapak sini, Vin. Adik. Mak, mano? Itu, Masya Allah. Sayang kau sama mak kau? Ayang. Nian. Buktinya apa? Kau sujud, kau kata ke mak, aku sayang padamu. Ajalah, saya cek. Pakai mic ngomongnya, pakai mic. Sujud, ngomong coba. Mak, Cium. Kevin sayang mama. Iya, peluk cium, oke. Sudah, langsung dapat 50.000 kau. Soalnya aku terharu. Nah, urung. Sini kau, kutanya lagi. Kau ini. Ngapu tangan kiri. Setiap sesuatu ngambil tangan kanan. Tangan kiri cuma cukup untuk apa? Cebok. Nah, kau nganggep aku bercebok tadi. Nak duit? Orang. Harus ada pertanyaan, sanksinya. Galak? Siap? Setuju? Siapa penceramah yang hitam manis namanya? Ustaz Reza. Emang hitam manis apa dia? Tidak yakin. Sama aku juga tidak yakin. Oke, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah ada berapa rukun Islam? 5. Sebut ke. Rukun Islam pertama sholat. Syahadat. 2. Sholat. 3. Puasa. 4. Zakat. 5. Naik haji. Iya. Orang lagi. Kau bangsa di sekolah aku laku jewer kau nih. Kau tahu kesalahannya? Hah? Tahu. Apa dia? Salah ngambil tangan. Lah salah ngambil ngapo tangan kau salah terus. Kidal. Kau kidal. Hilaf. Ngapo? Jangan nangis. Nah. Psikologi pertanyaan. Berapa rukun iman? 6. Sebut ke. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada Allah, terus malaikat, terus roh. Sul Baik. Sul Bahri. Ulangi, yang kuat kau tuh. Rukun iman ada 6 yang kuat. Ke sana. Rukun iman ada 6. 1. Rukun iman kepada Allah. Rukun iman kepada beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah. 2. Beriman kepada malaikat. 3. Beriman kepada Rasul. Beriman kepada hari kiamat. Kitab. Beriman kepada hari kiamat. Beriman kepada qada dan qadar. Oi, salim dulu. Masya Allah.
Sikok lagi be. Untuk yang anak-anak cewek, angkat tangan. Yo, baju kuning, cepet. Aku nih siapa cepet ya? Siapa cepet? Gak dulu, nyingok dulu, masih ada duitnya. Ah, masih ada. Baik. Apa dia? Hehehe, tahu. Siapa nama kau? Rahma Septiani. Rahma. Ada emaknya? Ada. Bapaknya? Kate. Kate. Pacar tak manggil bapak kau suruh ke sini? Tidak baca. Baik, Rahma, pertanyaan Ustadz gampang. Ada berapa malaikat? 10. Sebut ke siko-siko. 1 malaikat Jibril. Jibril. 2 Langsung be Jibril terus. Mikail. Israfil. Jangan dijuta. Israfil, Munkar, Nakir. Rokib, Atid, Ridwan. Atid bukan Atid, Atib. Kalau Atid tuh aduh Atid. Atib. Malik, Ridwan. Iya, Ridwan tugasnya apa? Menjaga pintu surga. Surga. Kalau Malik? Menjaga pintu neraka. Oke, bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah siapakah nama wali kota Palembang yang sekarang sedang cuti? Hanoi Joyo. Iya 50. Dah selesai. Dah jadilah habis duit aku ya. Cukup sampai di sini. Dah balik modal dengan amplopnya ini ya. Bapak Ibu sekalian, ida. Itu penesan. Kami tidak main amplop ida. Aku tidak pernah nerima amplop. Isinya baik. Isinya juga ida. Alhamdulillah sejak saya mendapat rezeki yang lain, sejak itu juga saya abdikan diri saya untuk berdakwah lillahi ta'ala. Tapi kalau ada ustad yang memang gawenya ustad baik, jangan lupa diejo ke, jangan kecil kamu unjuk ustad, kasihan. Ustad juga manusia, punya anak, punya keluarga, punya cito-cito. Ini tidak ngundang ceramah jauh ngenjuk Selawi ribu getah basah ya dah. Giliran ngundang penyanyi 1 juta 2 juta ya dah. Jangan joklah 1 juta Ustadz, sedekah, berkah itu. Semakin dia senang mendoa ke kita, itu semakin berkah hidupnya ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kenapa tadi kami adakan kuis-kuis seperti ini? Ini untuk ngenjuk motivasi. Anak-anak kita dinjuk motivasi. Nah, kalau kau apal ini, kau kunjuk ini. Kalau kau bisa ini, kau kunjuk ini. Njuk motivasi. Boleh yang seperti itu, walaupun bukan duit, berupa makanan ke, berupa janji jajan ke, apa ke, dan lain sebagainya. Sehingga anak-anak akan termotivasi untuk semakin semangat lagi. Cukup sampai di sini, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita selesai dalam sesi tanya jawab bersama dengan Ustadz Sofatila dan Ustadz Dr. Reza Pahlevi. Dan pemirsa sekalian, saat ini kita akan langsung berdoa bersama untuk meminta rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal doa ini kami persilakan kepada Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana walakal hamdu walakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma ya faliqal furqan wa ya munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban halalan mubaraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara
wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang di rumah maupun yang berada di Masjid Nur An-Nafri, insyaallah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berakhirnya doa tadi, berakhirlah rangkaian acara kita pada malam hari ini. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Ustadz Haji Sofatillah Mozaib dan Ustadz Dr. Haji Reza Palipi yang telah memberikan tausiah pada malam hari ini, beserta dengan tokoh masyarakat yang hadir, Bapak Dr. Insinyur Apriyadi dan juga Bapak Haji Harnojo atas berkenan hadir pada malam hari ini. Dan para hadirin sekalian, siaran Damai Palembang Mas Darussalam ini akan tayang besok pada pukul 9 malam, hari Selasa pada pukul 9 malam, dan juga bisa diakses di akun Facebook Srijaya TV. Demikianlah rangkaian pada malam hari ini. Saya Muhammad Faruk mohon pamit, maaf apabila ada kesalahan, dan kita akan mendengarkan sebagai penutup penampilan dari teman-teman kita dari Simponi Rumah Suara Palembang. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmat-Nya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bersujud kepada Allah,